Pernahkah Anda berpikir bagaimana rasanya hidup di dunia yang dikuasai oleh artificial intelligence, teknologi yang tidak hanya membantu, tapi memahami, merespon, bahkan memprediksi kebutuhan kita? Kedengarannya memang seperti di film fiksi ilmiah, tapi ini benar-benar sedang terjadi sekarang. Di video ini kita akan bercerita bagaimana artificial intelligence sudah mulai mengambil alih dunia di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muklas Rowi, founder Monday Media Group. Beberapa waktu lalu saya berkesempatan menghadiri konferensi Artificial Intelligence 4 di Las Vegas, Amerika Serikat. Di sana saya belajar banyak tentang perkembangan artificial intelligence dan dampaknya pada industri di dunia. Ikuti video berseri ini, saya akan berbagi apa yang saya dapatkan dari konferensi tersebut. Bayangkan sebuah dunia di mana teknologi tidak lagi sekedar alat bantu, tetapi hadir sebagai mitra yang bisa memahami, merespons, dan bahkan memprediksi kebutuhan kita. Inilah kenyataan yang sedang kita alami sekarang dan yang akan terus berkembang lebih jauh lagi. Model GPT-4 dan ChatGPT dari OpenAI adalah salah satu contoh paling menakjubkan dari kecanggihan AI modern. Model ini tidak hanya mampu berbicara dan menulis seperti manusia, tetapi juga memahami konteks yang rumit, menciptakan respons yang relevan, dan menyesuaikan diri dengan pola komunikasi kita. Bayangkan suatu saat kita bisa bercakap-cakap lebih mendalam dengan AI dibanding dengan manusia. AI yang tidak hanya memahami kata-kata, tetapi juga emosi, niat, bahkan mimpi terdalam kita. Atau lihatlah dunia kendaraan otonom saat ini. Mobil seperti Tesla yang sudah dilengkapi fitur self-driving, kini mampu mengemudi sendiri tanpa bantuan manusia. Ini bukan lagi mimpi, ini adalah masa kini. Bayangkan bagaimana kendaraan di masa depan akan menguasai jalanan, berkomunikasi satu sama lain, menghindari kemacetan, dan menciptakan kota yang bebas dari kecelakaan. Era di mana kita bisa duduk manis, sementara artificial intelligence membawa kita kemanapun kita inginkan. Lalu, ada juga teknologi pengenalan wajah. Amazon Alexa adalah salah satu contoh bagaimana AI mampu mengenali dan mempelajari kita dari waktu ke waktu. كده أليكسا شغلي موسيقى. أليكسا ذكريني مش عندي اليوم. عندك اجتماع الساعة 12. أليكسا احسبي لي 15% من 3200 يساوي 480. أليكسا كيف أسوي مرقوق؟ وصفة المرقوق. أليكسا احسبي لي 30 دقيقة. الموقت على 30 دقيقة. أليكسا خليها 5 دقائق. Alexa bukan hanya asisten digital, ia adalah sistem pengumpulan data yang canggih, yang mengerti kapan kita butuh informasi, kapan harus mengatur jadwal, hingga kapan kita ingin berbelanja. Di masa depan, AI seperti Alexa mungkin bisa membaca emosi kita hanya dari ekspresi wajah, mengantisipasi kebutuhan bahkan sebelum kita mengungkapkannya. Tidak menutup kemungkinan rumah masa depan kita akan sepenuhnya dikendalikan oleh artificial intelligence, menciptakan lingkungan yang merespons perasaan dan kebutuhan kita secara otomatis. Bahkan hiburan pun tidak terlepas dari dominasi artificial intelligence. Chatbot yang digunakan Netflix adalah contoh bagaimana artificial intelligence memahami preferensi kita lebih baik dari diri kita sendiri. Sistem rekomendasi konten mereka tidak hanya sekadar memberi pilihan film atau serial. Artificial intelligence mempelajari selera, suasana hati, hingga kebiasaan kita dalam menonton. Masa depan hiburan adalah tentang bagaimana artificial intelligence menciptakan konten khusus yang dirancang hanya untuk kita. Konten yang unik dibuat berdasarkan profil emosi dan kebutuhan kita saat itu. Namun, kecanggihan ini datang dengan tanda tanya besar. Apa yang akan terjadi ketika artificial intelligence menjadi semakin pintar, semakin berdaya, bahkan melebihi kemampuan manusia? Geoffrey Hinton, salah satu pelopor artificial intelligence, memperingatkan bahwa kita harus waspada. Artificial intelligence memiliki potensi untuk berkembang di luar kendali kita. Dan mungkin suatu hari kita harus menghadapi tantangan besar. Hidup di dunia yang didominasi oleh kecerdasan buatan. Inilah masa depan kita, masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas, namun juga membawa tanggung jawab besar. Artificial intelligence telah menembus batas imajinasi kita.
Artificial intelligence mengubah dunia kerja dengan cepat. Ribuan pekerjaan terancam digantikan oleh kecerdasan buatan. Goldman Sachs memperkirakan 2/3 pekerjaan di Amerika Serikat bisa terotomatisasi. Pekerjaan seperti layanan pelanggan, analis data, hingga sektor manufaktur kini rentan digantikan artificial intelligence. Contoh nyata ada di Korea Selatan, di mana perusahaan otomotif seperti BYD memanfaatkan artificial intelligence untuk produksi mobil. Di pabrik mereka, proses perakitan sebagian besar sudah dikelola oleh robot pintar. Artificial intelligence mengatur rantai produksi, dari pemasangan komponen hingga pengujian kualitas akhir. Pekerjaan yang dulunya membutuhkan ratusan pekerja kini bisa dilakukan oleh mesin dalam hitungan jam. Bahkan model artificial intelligence canggih seperti ChatGPT telah terbukti mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan berbasis teks dengan efisiensi yang tak tertandingi. Namun, di balik ancaman tersebut, peluang baru juga terbuka lebar. Meskipun AI mampu menggantikan banyak peran, teknologi ini menciptakan kebutuhan akan keterampilan baru yang tak kalah penting. Pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan artificial intelligence akan semakin diminati. Generasi muda harus mempersiapkan diri untuk menguasai keterampilan teknologi, data analitik, dan pemrograman agar bisa tetap relevan dalam ekosistem kerja yang semakin digital. Adaptasi bukan lagi pilihan, itu adalah kebutuhan. Selain itu, artificial intelligence juga menciptakan peluang bisnis baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Perusahaan dapat menggunakan artificial intelligence untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada analisis data besar. Artificial intelligence memungkinkan perusahaan untuk merespons dengan lebih cepat terhadap perubahan pasar, menyesuaikan produk atau layanan sesuai dengan preferensi pelanggan secara real time. Namun, untuk dapat memanfaatkan potensi penuh artificial intelligence, organisasi dan individu perlu mempelajari cara berkolaborasi dengan teknologi ini. Pendidikan dan reskilling harus menjadi prioritas, di mana generasi muda dilatih untuk berpikir secara kritis dan kreatif, sesuatu yang masih sulit ditiru oleh artificial intelligence. Di sisi lain, etika dalam penggunaan artificial intelligence juga harus menjadi perhatian utama. Bagaimana kita memastikan bahwa artificial intelligence tidak menggantikan manusia secara total, tetapi berperan sebagai alat bantu yang memberdayakan. Afrika Selatan, Italia, dan Indonesia termasuk negara yang paling optimis terhadap artificial intelligence dengan tingkat kepercayaan diri masyarakat terhadap artificial intelligence mencapai 84% di Indonesia. Optimisme ini menunjukkan bahwa masyarakat kita melihat artificial intelligence sebagai alat penting untuk mendorong inovasi dan transformasi ekonomi. Namun di tengah optimisme ini, penting untuk tidak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Adaptasi yang proaktif, keterbukaan terhadap pembelajaran, dan kolaborasi antara manusia dan artificial intelligence adalah kunci untuk menghadapi masa depan yang didominasi oleh kecerdasan buatan. Jadi apakah artificial intelligence akan menjadi musuh yang merebut pekerjaan kita atau justru sahabat yang membuka jalan menuju dunia baru? Jawabannya bergantung pada sejauh mana kita mampu menyelaraskan diri dengan teknologi ini. Dunia kerja sedang berubah dan hanya mereka yang siap menghadapi perubahan yang akan bertahan dan berkembang. Jadi bagaimana menurut Anda tentang masa depan yang akan dikuasai artificial intelligence ini? Apakah Anda siap menyambut perubahan besar tersebut? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tak ketinggalan pembahasan di sesi selanjutnya.